Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kasus Febri Adriansyah semestinya soal hukum semata, tapi kanal YouTube 2045 TV menggorengnya sebagai seolah bukti ada perseteruan Polri versus TNI dan Kejaksaan serta juga Jokowi versus Prabowo. Cara penggorengan semacam ini tentu saja memprihatinkan. Tapi kita akui saja di Indonesia memang lazim dijalankan praktek adu domba yang terutama melibatkan media sosial. 2045 TV adalah sebuah kanal yang dulu sebelum Pilpres 2024 adalah kanal pendukung Jokowi. Tapi sejak Jokowi ditendang PDIP dan kemudian bergabung dalam kubu pendukung Prabowo, 2045 TV berubah haluan menjadi kanal yang sangat anti Jokowi. Banyak pihak menyebut 2045 TV adalah kanal yang didanai pendukung PDIP. Entah benar, entah tidak. Yang jelas kini kanal ini memang menjadi sangat anti Jokowi. Ini yang terlihat dalam wawancara 2045 TV dengan pengamat politik dan militer Slamet Ginting dengan judul Prabowo marah sama Kapolri. Di caption tertulis, di balik kasus Jampitsus Febri Adriansyah ada friksi Polri, Kejaksaan, dan TNI. Slamet Ginting membedah kasus mantan Jampitsus itu selama lebih dari 30 menit. Tapi jangan berharap yang terdengar adalah diskusi yang berimbang. Slamet Ginting justru berusaha menyudutkan Pak Jokowi. Nama Pak Jokowi ikut disebut tanpa dokumen atau bukti hukum apapun sebagai pijakan. Slamet Ginting menyebut Febri disingkirkan oleh orang-orang lama yang nyaman di era Jokowi. Klaim ini berlanjut dengan kutipan dari seorang kolonel purnawirawan soal keinginan Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Slamet Ginting sendiri melabeli informasi ini dengan kalimat kalau saya tidak salah. Ini sebenarnya cara yang sama sekali tidak pantas. Dia membangun kerangka berpikir yang seolah menunjukkan orang-orang Jokowi adalah mereka yang dengan sengaja menyingkirkan Febri yang adalah orang Prabowo. Dan di sepanjang obrolan, dia berusaha membangun kesan bahwa Febri sebenarnya adalah pejuang yang berjasa dalam perang melawan korupsi dan karena itu dia menjadi dekat dengan Prabowo. Fakta hukum yang sebenarnya jauh lebih sederhana dan sudah terverifikasi lewat pemberitaan media arus utama. Febri mungkin punya jasa besar dalam perang melawan korupsi, tapi kali ini dia menjadi tersangka dalam rangkaian dugaan korupsi. Febri resmi mundur dari jabatan Jampitsus pada 11 Juli 2026. Di hari yang sama, Kortas Tipikor Polri menetapkannya sebagai tersangka bersama satu pihak swasta berinisial Don Rito. Perkaranya menyangkut dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel plus tindak pidana pencucian uang. Penggeledahan sebelumnya menyita emas seberat 74 kg dan valuta asing senilai sekitar 476 miliar rupiah. Barang bukti itu disita dari sebuah kafe di Cipete dan rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor. Rangkaian fakta ini yang semestinya jadi fokus utama pembahasan, bukan spekulasi soal rivalitas Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Selain itu, wawancara ini juga menyentuh ketegangan Polri dan TNI. Isu personal TNI menyerbu Polda Metro Jaya memang sempat beredar duluan sebelum ada klarifikasi apapun. Setelah ditelusuri, narasumbernya sendiri mengoreksi. Jumlah personel yang datang hanya sekitar 10 orang, bukan 50 dan bukan penyerbuan, melainkan koordinasi rutin antar petinggi yang saling kenal sejak lama. Pertemuan itu disebut diakhiri dengan sholat subuh berjamaah, jauh dari gambaran konfrontasi bersenjata. Di lapangan, Polri dan Kejaksaan berulang kali menegaskan hubungan mereka baik-baik saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi langsung Jaksa Agung Sani Tiar Burhanuddin pada 13 Juli. Jaksa Agung menegaskan sendiri di depan wartawan, jangan berpikir kami ini rival. Kapolri juga menyebut penyidikan terhadap Febri sejalan dengan arahan Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dua institusi ini nampak berusaha meredam ketegangan, sementara narasi soal penyerbuan masih terus dikutip ulang di berbagai kanal. Kapolres Jakarta Pusat bahkan sempat menyambangi Kejaksaan Negeri setempat sekedar menegaskan hubungan tetap cair di lapangan.
Koalisi masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi sudah mengingatkan Presiden Prabowo agar berhati-hati mengelola gesekan antar lembaga ini. Mereka bahkan menganalogikannya dengan potensi konflik antar kelompok yang saling balas dendam. Peringatan seperti ini pantas jadi bahan pertimbangan sebelum isu serupa terus diproduksi jadi konten baru. Sudut ketiga dari wawancara ini menyeret nama Presiden Prabowo sendiri ke pusaran yang sama. Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin Febri adalah program andalan Prabowo dalam pemberantasan korupsi sumber daya alam. Ketika Febri tersandung kasus pribadi, program ini ikut disebut-sebut dalam framing yang sama seolah keduanya satu paket. Program anti korupsi Prabowo dan kasus pribadi seorang mantan pejabat semestinya adalah dua hal yang dipisahkan, bukan digabung jadi satu simpulan besar. Menyatukan keduanya seolah Prabowo gagal mengawasi anak buahnya adalah simplifikasi yang melompati banyak fakta di antaranya. Data yang sama justru bisa dibaca sebaliknya. Prabowo membiarkan penegakan hukum berjalan meski menyeret orang kepercayaannya sendiri. Itu bisa dibaca sebagai bentuk konsistensi, bukan otomatis sebagai bukti kegagalan seperti yang coba dibangun sebagian narasi. Jika dirangkai tiga sudut wawancara ini, tuduhan tanpa bukti ke Jokowi, dramatisasi insiden TNI Polri, framing seolah Prabowo dikorbankan, muncul berdekatan dalam satu sesi wawancara yang sama. Kedekatan itu yang memunculkan pertanyaan wajar, apakah ketiganya memang saling berkaitan sebagai satu arah framing atau sekedar kebetulan topik yang ramai dibahas. Yang berpotensi dirugikan dari pola ini bukan cuma dua presiden dan dua institusi keamanan negara, tapi juga kepercayaan publik pada proses hukum itu sendiri. Proses hukum yang sebenarnya berjalan justru menunjukkan koreksi internal sedang bekerja, bukan permusuhan antar lembaga. Jaksa Agung sudah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk memastikan status hukum Febri tetap terjaga. Status tersangka Febri ditegaskan tetap berlaku meski perkaranya berpindah tangan dari Polri ke Kejaksaan. Komisi Kejaksaan mendesak transparansi penuh soal kasus ini, tanda pengawasan sipil tetap berjalan di tengah proses ini. Mekanisme kontrol semacam ini yang justru menunjukkan sistem masih bekerja, berbeda dari kesan runtuh yang muncul dari sebagian framing di media sosial. Rumor memang cenderung lebih cepat viral dibandingkan investigasi yang butuh waktu, dan itu yang mungkin membuat sebagian kanal lebih memilih jalan pertama. Kalau Jokowi dan Prabowo dibuat saling curiga, yang diuntungkan bukan rakyat, melainkan pihak yang berkepentingan melihat pemerintahan sekarang goyah. Kalau TNI dan Polri dibuat saling waspada, yang diuntungkan bukan penegakan hukum, melainkan pihak yang berkepentingan agar kasus besar tenggelam dalam ribut internal. Kalau Kejaksaan dan Polri dibuat saling sandera, yang diuntungkan bukan korban korupsi, melainkan pihak yang masih ingin lolos dari jerat hukum. 3 skenario ini punya satu kesamaan. Kekacauan antar lembaga cenderung menguntungkan pihak yang berkepentingan menghindari proses hukum siapapun itu. Sikap kita di sini cukup sederhana. Mendukung penegakan hukum atas Febri apabila memang terbukti bersalah secara sah di pengadilan. Kasus hukum yang duduk perkara yang sudah cukup jelas ini sebaiknya tidak diubah jadi bahan pancingan permusuhan antar lembaga negara. Kawal fakta hukumnya, bukan versi yang paling ramai dibicarakan. Kalau Febri terbukti bersalah, di pengadilan hukum harus jalan. Kalau ada pihak lain yang mau diseret, buktikan dulu di ranah hukum, bukan cuma di ruang obrolan. Konten yang jualan adu domba antar lembaga negara sedang bermain dengan sesuatu yang mudah menyulut. Jangan sampai rakyat yang akhirnya kena getahnya. 2045 TV, ayo jangan coba adu domba terus-menerus. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat.